Horton Hears a Who. Sebuah film yang diadaptasi dari buku karangan Dr. Seuss ini akan mengajak kita sedikit berpikir mengenai eksistensi setiap makhluk hidup di dunia ini. Di awal film, kita akan menyaksikan sebuah biji yang jatuh dari pohon dan mengenai semua bunga, termasuk sebuah bunga matahari yang mana di atasnya terdapat sebuah bintik debu. Fenomena alam tersebut membuat bintik terbang keluar dari tempatnya dan sampai ke tengah hutan, di mana ada seekor gajah baik hati bernama Horton yang lagi membersihkan dirinya di sana. Entah hanya hayalannya belaka atau memang benar-benar nyata, tapi Horton yakin jika ia mendengar sebuah teriakan kecil keluar dari bintik yang barusan melewatinya. Horton sendiri adalah seekor makhluk yang sangat unik cuy, sehingga keberadaannya menarik banyak perhatian anak-anak hewan lain. Akan tetapi dari sekian banyaknya anak dan hewan di dalam hutan ini, ada satu hewan yang sangat tidak menyukai Horton. Dia adalah ibu kanguru. Melihat aksi Horton bersama anak hewan lain membuat ibu kanguru menjadi semakin benci dengannya. Bahkan ibu kanguru seringkali menjelek-jelekan Horton di depan ibu-ibu lain dan melarang anak-anak mereka mendekati Horton. Tidak lama setelah itu, hembusan angin meniup bintik sebelumnya kembali melewati Horton. Dan lagi-lagi Horton melihat teriakan kecil dari dalam bintik. Kejadian tersebut semakin meyakinkan Horton jika ada segerombolan makhluk mikroskopik atau makhluk yang hanya bisa dilihat dari mikroskop tinggal di dalam bintik yang barusan melewatinya. Horton pun tanpa ragu melompat ke dalam air guna menyelamatkan bintik. Ia juga mengupayakan berbagai cara demi mendapatkan bintik meskipun harus menghancurkan wilayah para kera. Horton membawa bintik tersebut menggunakan setangkai bunga ke hadapan ibu kanguru. Horton berasumsi mungkin makhluk di dalam bintik tersebut sama dengan keberadaan mereka di dunia ini yang cuma sebintik kecil, sebab masih ada makhluk yang lebih besar dari mereka di atas sana. Ibu kanguru pun menertawai perkataan Horton dan menganggapnya sudah hilang akal. Ia mengancam Horton agar tidak menyebar racun kebohongan di hadapan anak-anak, lalu pergi meninggalkan Horton seekor diri dengan bintiknya. Untuk membuktikan perkataannya sendiri, Horton coba berteriak sekencang mungkin agar bisa didengar oleh makhluk yang ada di dalam bintik. Dan benar saja, teriakan Horton berhasil menembus bintik, membawa kita masuk ke kota Whoville, sebuah kota yang menjadi tempat tinggal para makhlukku. Mereka menjalani hari-hari dengan perasaan riang gembira dan penuh akan rasa aman, tanpa mengetahui kebenaran jika keberadaan dunia mereka hanya sebesar bintik. Kota Whoville memiliki struktur pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh seorang wali kota bernama Ned McDodd. Ned sendiri memiliki seorang istri dan mereka berhasil mencetak anak berjumlah 95 putri, ditambah satu anak putra bernama Jojo yang digadang-gadangkan mengganti posisi Ned sebagai wali kota. Akan tetapi Jojo sama sekali tidak tertarik untuk menjadi seperti ayahnya. Dia hanya mematung berdiam diri saat ayah menceritakan sejarah keluarga mereka yang berhasil menjadi orang-orang hebat. Di sisi lain, Horton sedang mengobrol dengan seekor tikus bernama Morton mengenai bintik yang baru ia temukan. Tujuan Morton mengajak Horton berbicara adalah untuk memperingatkannya agar Horton tetap menyimpan bintik tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Horton tidak bisa menahan diri untuk tidak membicarakan bintik yang ia temukan ke anak-anak. Dia pun menceritakan semuanya kepada mereka dengan ekspresi yang sangat semangat, membuat Whoville merasakan dampaknya. Ned yang saat ini dalam perjalanan untuk menghadiri rapat merasakan keanehan di kotanya. Ia melaporkan hal tersebut kepada para dewan dan berencana untuk menunda festival Wucentennial yang akan diselenggarakan tidak lama lagi. Para dewan sudah pasti tidak setuju dengan keputusan Ned, mengingat Wucentennial adalah acara perayaan 100 tahun kegembiraan dan keharmonisan di kota Whoville. Mereka tidak percaya, atau lebih tepatnya tidak mau percaya nih, jika Whoville sedang dalam bahaya. Ned begitu kesal dengan para dewan sebab tidak mempercayai firasatnya. Ia kembali ke kantor sambil melampiaskan semua kekesalan menggunakan staples, tapi justru mengenai dirinya sendiri. Alhasil, Ned pun berteriak sekencang-kencangnya dan tanpa ia sadari, teriakan tersebut berhasil menembus bintik sampai terdengar oleh Horton. Sontak Horton langsung kaget kesenangan. Ia pun coba membalas teriakan dari bintik dan makbul. Suara Horton berhasil terdengar oleh Ned melalui pipa penampung air yang rusak. Tanpa basa-basi lagi, Horton dengan perasaan sedang memberitahu Ned bahwa dia hidup di dalam sebuah bintik kecil. Apa iya? Ned gak langsung percaya dong sama makhluk yang tiba-tiba buat pernyataan kayak gitu. Kemudian Horton pun membuktikan kebenaran perkataannya dengan mengubah rotasi siang menjadi malam, malam menjadi siang, sehingga akhirnya Ned mempercayai setiap ucapan Horton.
Horton menganggap jika keberadaan kota Wufil di dalam bintik menunjukkan betapa luasnya dunia kita saat ini. Dan entah bagaimana caranya dunia ini menjodohkan Horton sebagai makhluk yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Wufil. Kenyataan tersebut membuat Ned berpikir cepat nih, yang meminta pertolongan Horton agar membawa bintik ke sebuah tempat aman, tanpa adanya goncangan ataupun bencana lainnya yang membuat bintik musnah. Mengingat posisinya saat ini berada di hutan, di mana semua hewan dengan bebas menikmati apa-apa yang ada, tanpa mengetahui kehidupan makhluk lain di dalam bintik. Membuat Horton berinisiatif untuk menaruh bintik tersebut di gunung, wilayah hutan paling tinggi dan aman demi keberlangsungan hidup para warga Wu. Dalam perjalanan, Horton kembali bertemu dengan anak-anak yang lupaya mempercayai semua ucapan Horton. Masing-masing dari mereka bahkan memetik setangkai bunga dan berandai-andai jika ada kehidupan di dalamnya. Sama halnya dengan Rudy nih, anak ibu kanguru yang diam-diam mempercayai perkataan Horton. Nah, ibu kanguru yang mengira kalau Horton telah meracuni anak-anak hewan dengan kebohongannya pun berencana akan menyingkirkan bintik di belalai Horton untuk selama-lamanya. Tapi karena Horton tidak mau ambil pusing dengan perkataan ibu kanguru, ia segera memulai perjalanannya yang ternyata bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, Horton harus menyeberangi sebuah jembatan reot dan menjaga keseimbangan agar tidak ada guncangan sehingga membuat Wufil merasakan dampaknya. Ned coba memberitahu kabar buruk mengenai dunianya yang berada di dalam setitik bintik kepada sang istri. Tapi karena takut dianggap gila dan tidak ingin membuatnya terbebani, Ned kembali merahasiakan hal tersebut dan tetap menjaga perasaannya sebagai wali kota yang ingin menyelamatkan semua warga Wu. Kemudian Ned membuat alat komunikasi seadanya agar tetap terhubung dengan Horton. Di malam yang sama, tanpa sepengetahuan Ned, Jojo pergi meninggalkan rumah, mengunjungi menara pengawas bintang yang sudah lama terbengkalai. Di tempat inilah Jojo bisa merasakan kebebasan, menjadi apapun yang dia inginkan tanpa memikirkan tuntutan dari ayah yang memaksanya meneruskan jabatan beliau sebagai wali kota. Sementara ibu kanguru entah dendam kesumat apa yang sedang merasukinya, sampai-sampai ia berani menjalani kesepakatan nih dengan burung bangkai demi memusnahkan Horton. Paginya, Ned kedatangan Prof Mary yang membawa kabar buruk jika saat ini Wufil mengalami hujan salju saat musim panas. Fenomena perubahan cuaca ekstrim tersebut terjadi sebab Horton membiarkan bintik terkena angin dingin yang berasal dari hutan. Setelah menyadarinya, Horton langsung menghangatkan bintik menggunakan nafasnya. Tidak lama setelah itu, Morton datang dan langsung memperingatkan Horton jika ibu kanguru memerintah burung bangkai serta kawanan kera untuk menyingkirkan bintiknya. Baru aja dikasih tahu, burung bangkai langsung membuat serangan kejutan nih dari udara, mengarah langsung ke kepala Horton. Beruntung ia berhasil menghindar dan segera melarikan diri melewati kebun bambu. Sayangnya aksi pelarian Horton masih bisa terkejar dan guncangan yang tadi terjadi membuat Wufil berantakan. Semua warga Wu menunggu klarifikasi dari Ned atas yang terjadi kepada kota mereka barusan. Ned coba menjelaskan kalau selama ini dunia mereka berada di dalam bintik dan sedang dalam keadaan darurat. Akan tetapi para dewan muncul lalu berdalih jika semua masih baik-baik saja seperti biasa. Para dewan masih bersikeras akan merayakan Wu Centennial demi kebahagiaan dan kesenangan semua orang. Padahal yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Burung bangkai berhasil mengambil bintik dari belalai Horton dan berencana akan memakannya. Horton yang sudah berjanji kepada Ned untuk menyelamatkan dunia mereka berupaya keras memanjat gunung menggunakan 4 kaki kosong dan terus mengejar burung bangkai sampai ke atas bagaimanapun caranya. Burung bangkai menjatuhkan bintik ke tengah ladang bunga dengan warna dan bentuk yang sama. Namun Horton masih tidak mau menyerah cuy. Satu persatu dari setiap tangkai Horton petik dengan harapan ia mendapatkan bunga dengan bintik yang tepat. Sampai akhirnya pada jumlah tangkai yang ke 3 juta, Horton berjaya menemukan bintik tersebut. Naas tragedi pada bintik barusan membuat Wufil hancur berantakan. Tapi hikmahnya, seluruh umat Wu di Wufil jadi percaya dengan perkataan Ned mengenai dunia mereka berada di bintik kecil. Nasib dunia mereka berada di belalai Horton. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi seekor gajah. Tapi Horton masih memegang teguh janjinya untuk menaruh bintik ke tempat yang aman, damai, dan stabil. Dalam perjalanan, seekor ibu-ibu yang sudah termakan ucapan ibu kanguru sebelumnya melapor bahwa Horton masih membawa bintik di belalainya. Mendengar itu membuat ibu kanguru pun mencapai di puncak kemarahan dan kemuakannya terhadap Horton. Dengan tega, ia menghasut semua warga hutan agar ikut membenci Horton, sambil berkata bahwa apa yang tidak terdengar atau tidak terlihat adalah tidak nyata.
Morton yang berada di sana menyangkal semua perkataan ibu kanguru, dan menurutnya Horton adalah makhluk paling jujur. Ia memiliki sifat yang tidak dimiliki banyak hewan, dan Morton juga yakin dengan kehidupan di dalam bintik yang sedang Horton bawa. Akan tetapi, perkataan Morton dianggap angin lalu belaka. Dengan memanfaatkan keberadaan anak-anak, ibu kanguru berhasil memperdaya semua hewan agar mau menyingkirkan bintik dari belalai Horton. Tidak terlalu jauh dari tempat Horton akan menaruh bintik, hewan sehutan mengepungnya melalui segala sisi. Ibu kanguru kembali menegaskan kalau Horton mau selamat, dia hanya harus berkata jika tidak ada kehidupan apapun di dalam bintik tersebut. Akan tetapi Horton sama sekali tidak menuruti perkataan ibu kanguru, dan justru kembali menegaskan jika di dalam bintik benar-benar ada kehidupan. Mendengar perdebatan tersebut, Ned dibantu warga kota mulai berteriak nih agar keberadaan mereka didengar oleh para hewan. Di tengah kesibukan warga membuat kebisingan, tiba-tiba Jojo berlari pergi ke menara pengawas bintang dan diikuti oleh Ned dari belakang. Setibanya di sana, kita baru diperlihatkan bahwa selama ini Jojo membuat berbagai jenis alat musik menggunakan barang tidak terpakai yang ia temukan. Akhirnya, semua suara yang keluar dari alat musik tersebut pun sukses menembus awan, melewati batas bintik sampai akhirnya berhasil terdengar oleh para hewan, tepat sebelum dicelupkan ke dalam minyak mendidih. Kebenaran suara yang keluar dari bintik tersebut berhasil mematahkan dendam kesumat ibu kanguru, dan Rudy pun mengembalikannya kepada Horton. Kini, semua hewan termasuk ibu kanguru mengawal Horton membawa bintik menuju puncak gunung yang menjadi tempat aman bagi warga Wu. Kemudian film pun diakhiri dengan memperlihatkan bahwa dunia yang kita pijak sekarang hanyalah setitik bintik kecil dari alam semesta yang maha megah ini.